Jalan panjang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Skuad Garuda menjadi satu dari 6 tim Asia yang telah memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Bersama Indonesia, ada 5 tim kuat lainnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Babak keempat ini akan menjadi babak penentu sebelum menuju Piala Dunia, dan drawing pembagian grupnya dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. Meski FIFA belum merilis prosedur resmi pembagian grup, bocoran pot unggulan mulai ramai beredar di berbagai platform media sosial. Dalam proyeksi sementara, Qatar dan Arab Saudi diperkirakan menempati pot 1. Pot 2 dihuni Irak dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Oman dan Indonesia berada di pot 3. Namun, mengacu pada pengalaman di putaran ketiga, FIFA kemungkinan besar baru akan mengumumkan prosedur resmi dan pembagian pot beberapa hari jelang undian. Pada putaran sebelumnya, pengumuman itu muncul hanya 6 hari sebelum drawing dilakukan. Menariknya, ranking FIFA yang akan diperbarui pada 10 Juli mendatang kemungkinan besar akan menjadi dasar pembagian pot secara resmi. Ini berarti, posisi Indonesia di pot 3 bisa berubah, tergantung hasil peringkat terbaru tersebut. Sementara itu, muncul spekulasi bahwa tim-tim yang sudah satu grup di putaran ketiga tidak akan dipertemukan kembali di fase keempat. Jika aturan ini diterapkan, maka peluang pertemuan ulang Indonesia dengan Arab Saudi otomatis tertutup. Artinya, satu-satunya lawan potensial dari pot 1 bagi Indonesia adalah Qatar. Untuk pot 2, Indonesia kemungkinan akan dipasangkan dengan Irak, karena Uni Emirat Arab sebelumnya berada satu grup dengan Qatar, sehingga menurut spekulasi itu, tak bisa berada di grup yang sama. Dengan demikian, jika aturan tersebut digunakan, grup Indonesia akan dihuni oleh Qatar, Irak, dan Indonesia sendiri. Namun, anggapan ini bisa saja meleset. Sebab, FIFA tidak menerapkan larangan pertemuan ulang di putaran sebelumnya. Contohnya, Iran dan Uzbekistan kembali satu grup di babak ketiga, padahal mereka juga satu grup di fase kedua. Jika FIFA tetap memakai sistem drawing terbuka seperti di putaran ketiga, maka ada 4 kemungkinan kombinasi grup yang akan dihuni oleh Indonesia. Prediksi pertama, Qatar, Irak, dan Indonesia. Prediksi kedua, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Prediksi ketiga, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Dan prediksi keempat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Apapun hasil undian nantinya, yang pasti timnas Indonesia akan kembali menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun, dengan progres signifikan yang ditunjukkan Garuda selama 2 tahun terakhir, serta pendekatan taktis baru yang terbukti efektif, peluang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi belaka. Perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Setelah melewati babak ketiga dengan kejutan demi kejutan, kini skuad Garuda bersiap menatap tantangan berikutnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai debutan di babak ketiga, Indonesia tampil melampaui ekspektasi. Di grup C, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil finish di posisi keempat, memastikan 1 tiket ke ronde 4. Sebuah pencapaian penting dalam sejarah sepak bola nasional. Timnas Indonesia tampil beringas. 3 raksasa Asia mereka tumbangkan, Arab Saudi takluk di GBK, Cina dipermalukan, dan Bahrain dilumat tanpa ampun. Bahkan Australia, yang di atas kertas jauh lebih unggul, hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Hasil-hasil gemilang ini menjadi modal berharga saat Indonesia melanjutkan perjuangan di babak keempat, yang akan digelar pada 6 hingga 14 Oktober mendatang. Format di babak ini sedikit berbeda. 6 tim yang lolos, yaitu peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup di ronde ketiga, akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Nantinya, 2 tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Undian grup akan dilakukan pada 17 Juli mendatang. Indonesia berada di pot 3 bersama Oman. Pot 1 diisi oleh Arab Saudi dan Qatar, sementara Irak dan Uni Emirat Arab menempati pot 2. Artinya, lawan-lawan yang kemungkinan dihadapi Indonesia antara lain Arab Saudi atau Qatar, dan Irak atau Uni Emirat Arab, tim-tim yang dikenal memiliki kualitas, pengalaman, dan infrastruktur sepak bola yang lebih mapan. Menariknya, sistem pertandingan di babak ini tidak menggunakan sistem home and away. Sebagai gantinya, akan digunakan format home tournament, dengan satu negara menjadi tuan rumah setiap grup. Qatar, Arab Saudi, Irak,
dan Indonesia sendiri telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Namun jika gagal finish di dua besar, Indonesia masih memiliki peluang melalui babak kelima. Runner-up dari masing-masing grup akan dipertemukan dalam laga playoff internal. Pemenangnya akan berhadapan dengan wakil dari Afrika atau Amerika Selatan, dan jika menang lagi, masih harus bertarung melawan tim dari zona CONCACAF untuk merebut 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Jika melihat catatan head-to-head, tantangan di babak 4 jelas tak mudah, terutama melawan Arab Saudi. Dari 17 pertemuan, Indonesia hanya menang sekali, itu pun 10 tahun lalu, pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno tahun 2014. Sisanya, Garuda mencatatkan 4 kali imbang dan menelan 12 kekalahan. Namun sejarah ada untuk diubah. Seperti di babak ketiga, Indonesia akan kembali berperan sebagai kuda hitam. Bukan unggulan, tapi siap mengejutkan. Dengan persiapan matang, skuad yang solid, dan semangat tak kenal lelah, bukan tidak mungkin Indonesia menorehkan sejarah baru. Langkah menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, tapi semangat Garuda tak akan padam. Timnas Indonesia terus melanjutkan mimpi mereka menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Usai memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian kini tertuju pada siapa saja calon lawan yang akan dihadapi skuad Garuda selanjutnya. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyadari bahwa perjalanan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak akan mudah. Dalam wawancara usai kekalahan dari Jepang, Selasa 10 Juni 2025, Kluivert menggarisbawahi betapa beratnya kompetisi di fase berikutnya. Setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Semua ingin ke Piala Dunia, seperti kami. Ada Oman, ada banyak negara besar, ungkap mantan pelatih Timnas Curaçao itu. Bagi Kluivert, fase ini akan menjadi ajang penentuan sejati. Ia mengaku tertarik menanti siapa yang akan menjadi lawan Indonesia di grup nanti. Baginya, menghadapi tim-tim kuat bukanlah ancaman, melainkan tantangan menarik yang harus disambut dengan persiapan maksimal. Sebanyak 6 negara akan bertarung di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan Indonesia. Sementara Oman tak mungkin satu grup dengan Indonesia karena berada di pot yang sama dalam pengundian. Babak keempat ini akan dimulai pada bulan Oktober mendatang, dengan format 2 grup. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 tim dari pot yang berbeda. Tim yang menjadi juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan peringkat kedua dari masing-masing grup akan saling berhadapan dalam partai playoff untuk memperebutkan satu tempat di babak playoff antar konfederasi. Sementara itu, persaingan ketat di babak sebelumnya membuat 6 negara harus menghentikan langkah mereka. Kirgistan, Korea Utara, Palestina, Kuwait, Cina, dan Bahrain dipastikan gagal melanjutkan perjuangan ke Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, harapan Indonesia pun tetap terjaga. Meski lawan-lawan di depan sangat tangguh, Kluivert dan timnya telah membuktikan mereka mampu bersaing. Kini fokus tertuju pada persiapan teknis dan mental untuk menyongsong babak keempat yang akan menentukan arah sejarah baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan mutlak Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Suita, Jepang, Selasa 10 Juni 2025, Garuda Muda digulung tanpa ampun dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini tak hanya mencerminkan perbedaan kelas antara kedua tim, tetapi juga memperlihatkan betapa Indonesia benar-benar tak berdaya di hadapan tim Samurai Biru, meski Jepang sebagian besar menurunkan pemain lapis kedua. Sejak menit awal, Indonesia sudah kesulitan membendung derasnya serangan Jepang. Pertahanan yang dipimpin Jai Itzes tampak kewalahan, dan lini tengah gagal membendung distribusi bola dari kubu lawan. Hasilnya, 6 gol bersarang ke gawang Emil Audero melalui kaki Daichi Kamada yang mencetak 2 gol, serta tambahan dari Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Namun yang paling mencengangkan bukan sekadar skor telak. Timnas Indonesia bahkan tak mampu melepaskan satupun tembakan sepanjang pertandingan. Tidak ada shot, tidak ada ancaman, tidak ada upaya ke arah gawang. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mencatatkan statistik tanpa satupun percobaan tembakan. Penyerang seperti ular Romeni benar-benar mati kutu. Umpan-umpan tidak mengalir, aliran bola tertahan di tengah, dan penjaga gawang Jepang, Keisuke Osako, nyaris menganggur sepanjang pertandingan. Catatan statistik menunjukkan Osako hanya 1 kali keluar dari sarangnya untuk menyentuh bola. Selebihnya, dia hanya menjadi penonton di lapangan.
Sebaliknya,